Tanaman itu makhluk hidup yang hebat sekali. Mereka ada di mana-mana loh, dari pohon paling tinggi di hutan sampai bunga paling kecil di kebun kita. Mereka mewarnai dunia kita dengan warna hijau dan banyak warna cerah lainnya. Penghuni planet kita yang pendiam ini punya peran yang penting sekali. Peran yang mendukung semua kehidupan, termasuk kita. Tanpa mereka, bumi yang kita kenal ini tidak akan ada. Ini adalah dunia yang penuh dengan kehidupan yang diam, tapi kuat. Mengerti tentang tanaman itu membuka cara baru kita melihat dunia loh. Saat kita belajar bagian-bagiannya, kita jadi mengerti cara mereka hidup dan tumbuh. Ini seperti belajar rahasia kerajaan tersembunyi yang ada di sekitar kita. Tahu soal akar, batang, daun, bunga, dan buah, membantu kita menghargai rancangan mereka yang pintar. Setiap bagian punya tugas khusus, bekerja sama dengan sangat baik. Pengetahuan ini bisa mengubah jalan-jalan biasa di taman jadi perjalanan penemuan yang seru, mengungkap hal-hal menarik di alam. Belajar bagian-bagian tanaman bukan cuma buat ilmuwan atau ahli tanaman saja. Ini buat semua orang yang penasaran sama alam. Ini membantu kita mengerti dari mana makanan kita berasal, bagaimana udara yang kita hirup jadi bersih, dan bagaimana banyak hewan menemukan rumahnya. Bayangkan dunia tanpa pemandangan indah mawar mekar atau rasa mangga yang manis. Kesenangan sederhana ini semua berkat struktur tanaman yang menakjubkan. Pemahaman ini membuat kita jadi lebih dekat dengan lingkungan. Selain itu, dengan kenal bagian-bagian tanaman, kita jadi lebih sadar akan kebutuhan dan kerapuhan mereka. Kesadaran ini penting sekali di dunia di mana tempat tinggal alami makin terancam. Saat kita mengerti cara kerja tanaman, kita jadi lebih ingin melindunginya. Tahu soal tanaman membuat kita jadi penjaga planet yang lebih baik. Memastikan keajaiban hijau ini terus tumbuh subur untuk generasi mendatang, memperkaya hidup kita dengan banyak cara. Jauh di bawah tanah, tersembunyi dari kita, ada bagian penting tanaman akar. Ini adalah jangkar tanaman yang menahannya kuat di tanah, meskipun ada angin kencang atau hujan deras. Tapi akar gunanya lebih dari sekadar bikin tanaman kokoh. Mereka itu seperti sedotan kecil yang rajin menyerap air dan zat penting dari tanah. Coba bayangkan wortel. Bagian oranye yang kita makan itu sebenarnya akar besar yang menyimpan makanan untuk tanaman. Jaringan di bawah tanah ini penting sekali untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman. Di atas tanah, batang tumbuh ke atas, seringnya menuju cahaya matahari. Batang itu seperti jalan utama tanaman yang memberi dukungan dan bentuk. Batang menopang daun, bunga, dan buah, mengangkatnya supaya bisa melakukan tugasnya. Di dalam batang ada pipa-pipa kecil yang mengangkut air dan zat hara yang dikumpulkan akar ke daun. Batang juga membawa makanan yang dibuat daun ke bagian tanaman lainnya. Batang pohon jati yang kuat itu contoh sempurna batang yang kokoh. Tentu saja tidak semua akar dan batang itu sama. Alam suka keberagaman. Beberapa tanaman, seperti anggrek, punya akar udara yang menyerap air langsung dari udara. Tanaman lain, misalnya kentang, punya batang di bawah tanah yang disebut umbi yang menyimpan banyak pati. Rumput punya akar serabut, seperti tikar rapat yang menyebar dekat permukaan. Sedangkan bunga dan delayan punya akar tunggang panjang yang masuk jauh ke tanah. Sama juga, batang bisa berkayu seperti pada pohon dan semak, atau lunak dan hijau seperti pada bunga matahari. Bersama-sama, akar dan batang membentuk sistem pendukung utama tanaman. Mereka bekerja sama dengan luar biasa. Akar mengumpulkan bahan baku dari tanah, dan batang memastikan bahan ini sampai ke setiap bagian tanaman, sekaligus memberi bentuk yang kuat untuk menghadapi cuaca. Tanpa pahlawan tak terlihat ini dan kerja keras mereka, tanaman bisa berdiri tegak, juga tidak bisa mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh subur dan menghasilkan daun, bunga, dan akhirnya buah untuk kita nikmati. Daun adalah pabrik makanan tanaman yang sibuk. Daun dirancang dengan hebat untuk menangkap sinar matahari, bahan utama untuk membuat makanan mereka. Proses hebat ini disebut fotosintesis. Dengan sinar matahari, air yang diserap akar, dan gas karbon dioksida dari udara, daun membuat gula yang jadi bahan bakar pertumbuhan tanaman. Kebanyakan daun berwarna hijau karena punya zat khusus bernama klorofil yang membantu menyerap sinar matahari. Coba lihat daun bayam yang lebar, bekerja keras menghasilkan makanan. Lalu ada bunga, seringnya jadi bagian tanaman yang paling indah dan menarik perhatian. Bunga ada bukan cuma karena indahnya, mereka punya tugas penting, berkembang biak. Mereka punya bagian-bagian yang dibutuhkan untuk membuat biji baru.
Banyak bunga memakai warna cerahnya, seperti merahnya kembang sepatu yang cantik, dan bau harum untuk menarik serangga, seperti lebah atau burung. Hewan-hewan ini membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Yang penting supaya biji bisa berkembang. Ada bunga yang kecil dan sederhana, ada juga yang besar dan menarik. Setelah bunga diserbuki, ia bisa mulai berkembang jadi buah. Tujuan utama buah adalah melindungi biji berharga di dalamnya dan membantu menyebarkannya ke tempat baru. Bayangkan apel yang banyak airnya atau buah beri yang manis. Saat hewan makan buah-buahan ini, mereka sering membawa bijinya jauh, membantu tanaman baru tumbuh di tempat lain. Buah punya banyak sekali bentuk, ukuran, warna, dan rasa. Dari biji kecil di permukaan stroberi sampai biji besar di dalam mangga. Jadi daun, bunga, dan buah masing-masing punya peran penting dalam siklus hidup tanaman. Daun dengan rajin menghasilkan energi yang dibutuhkan tanaman untuk hidup. Bunga, dengan penampilannya yang sering memukau, memastikan kelanjutan jenisnya dengan memungkinkan pembuatan biji. Dan buah bertindak sebagai pembawa pelindung, membantu penyebaran biji-biji itu. Ini adalah sistem yang diatur dengan sempurna, memastikan kehidupan tanaman bisa terus tumbuh subur dan beragam di planet kita. Bukti kepintaran alam. Kalau kita perhatikan baik-baik, kita lihat kalau tanaman itu penting sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Banyak makanan yang kita makan datang langsung dari tanaman. Coba pikirkan beras yang jadi makanan miliaran orang, gandum yang jadi roti kita, atau kentang yang jadi makanan pokok banyak orang. Buah-buahan seperti pisang dan jeruk memberi kita vitamin penting. Sayuran, dari wortel sampai brokoli, penuh dengan gizi yang membuat kita sehat. Bahkan rempah-rempah yang menambah rasa masakan kita, seperti lada atau kayu manis, berasal dari tanaman. Makanan kita sangat bergantung pada dunia tanaman. Selain makanan, tanaman memberi kita udara yang kita hirup. Melalui proses fotosintesis, tanaman menyerap karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen. Oksigen ini penting sekali buat manusia dan sebagian besar hewan lain untuk bertahan hidup. Hutan dan bahkan sedikit tanaman hijau bertindak seperti paru-paru planet kita, terus bekerja menyegarkan udara. Tanpa tanaman, keseimbangan gas di udara kita akan sangat berbeda, membuat kehidupan seperti yang kita tahu jadi tidak mungkin. Mereka adalah penjaga diam dunia kita yang udaranya bisa dihirup. Tanaman juga memberi kita banyak sekali bahan yang kita pakai setiap hari. Kayu dari pohon, seperti pinus atau jati, dipakai untuk membangun rumah, perabotan, dan bahkan perahu. Kapas, yang berasal dari tanaman kapas, ditenun jadi pakaian yang membuat kita hangat atau sejuk. Banyak obat yang menyembuhkan kita berasal dari tanaman. Selama berabad-abad, orang mengandalkan obat-obatan herbal. Dari kertas di buku kita sampai karet di ban mobil kita, hasil tanaman adalah bagian penting dari kehidupan modern kita, seringkali tanpa kita sadari. Kesimpulannya, mengerti dan menghargai tanaman itu sekarang lebih penting dari sebelumnya. Mereka bukan cuma hiasan cantik di lingkungan kita. Mereka adalah teman penting untuk kita bertahan hidup dan sejahtera. Mereka memberi kita makan, menyediakan oksigen yang kita hirup, memberi kita bahan untuk tempat tinggal dan pakaian, dan membantu kesehatan planet kita secara keseluruhan. Dengan belajar bagian-bagiannya dan cara kerjanya, kita bisa lebih mengerti kebutuhan mereka dan pentingnya menjaga mereka. Melindungi kehidupan tanaman pada akhirnya berarti melindungi diri kita sendiri dan memastikan dunia yang sehat dan penuh semangat untuk masa depan.